Shalom. Selama sebulan kita berbicara tentang transformasi lewat penaburan. Ya, saudaraku, jadi ditabur lalu berubah. Ya, berarti kita mesti mempunyai namanya tempat penyemaian. Bagaimana sesuatu yang ditabur kok bisa berubah? Apa kuncinya? Hari ini saya bicara tentang tanah ajaib. Saudaraku, Allah menciptakan dunia ini, maka permulaan dia revisi, renovasi, dunia yang dirusak iblis diubah oleh Tuhan. Ya. Maka Tuhan mulai memberikan terang. Dan terang ini gunanya untuk bisa memisahkan suku. Karena di terang itu ada panas. Dulu bumi kita ini ditutup es. Ya, karena itu ada binatang-binatang kuno. Dinosaurus, behemoth yang besar-besar. Itu semua mati oleh karena jadi es. Karena itu diketemukan sekarang itu rangka-rangka dinosaurus, ikan yang gede-gede, 30 meter, 40 meter, bayangin. Tapi itu zaman yang lalu, namanya zaman es. Ya, saudaraku, lalu Tuhan beri terang, maka mulai ada satu penguapan. Air itu menguap. Lalu Tuhan berkata, jadilah cakrawala untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Tapi tidak berhenti air di bawah itu lautan. Lalu Tuhan berkata, jadilah daratan. Nah, jadi dimulai dengan hari ketiga itu ada daratan. Ya. Dimulai ada daratan ini, maka ada namanya tanah. Dan tanah inilah tempat saudara hidup. Betul enggak? Kalau enggak ada tanah, saudara enggak bisa hidup. Bangunan ini berdiri atas tanah. Ya. Lalu apalagi di tanah itu lalu tumbuhan, buah-buahan. Ya, semuanya untuk makanan. Jadi manusia bisa hidup karena ada tanah. Karena itu saya katakan tanah ajaib. Ya. Betapa pentingnya kita mempunyai saudaraku Tuhan yang ajaib. Ya. Yang membuat semuanya bisa berubah oleh karena keajaiban Tuhan. Nah, kita melihat di sini tanah ajaib disediakan Allah untuk proses perubahan supaya manusia bisa hidup. Jadi Allah itu mengerti sebelum dia ciptakan manusia, maka dia ciptakan lebih dulu segala perkara yang menunjang untuk kehidupan manusia. Allah itu baik, sama seperti ibu bapak. Kalau dia menikah, itu maka kandungan ibu itu tempat penyemaian, itu seperti tanah. Ya, lalu berubah bukan? Ya, perutnya jadi besar, lalu melahirkan anak. Nah, disitulah lalu timbul kehidupan. Mari dibacakan Kejadian 1 ayat 9 sampai 10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, Allah membuat daratan dengan maksud supaya terjadi kehidupan untuk manusia. Karena itu manusia salah satunya diperintahkan Tuhan untuk menabur.
mengusahakan tanah. Ya. Nah, dalam perumpamaan Tuhan, seorang penabur, maka ada 4 macam tanah. Tanah yang seperti jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang semak duri, dan tanah yang baik. Dan tanah ini menggambarkan hati kita. Ya, jadi tergantung sekarang. Kalau hatimu ini baik, maka Tuhan akan melakukan keajaiban-keajaiban. Amin. Anda percaya bahwa Tuhanmu ajaib? Saya dalam hidup ini banyak tanda ajaib. Ya, baik dalam proses pembangunan gereja, ajaib. Uang dari mana begitu? Ya, tapi Tuhan bisa pakai orang-orang. Ya, waktu membangun Gajah Mada itu, ketemu Meriam dan sebagainya. Ya, itu karena juga saya berdoa Tuhan arahkan supaya coba ngomong sama temanmu konglomerat di Jakarta, lalu dia pinjami uang tanpa bunga selama setahun sehingga beli tanah Gajah Mada. Beli tanah Gajah Mada, ketemu Meriam. Wow, ajaib. Jadi ajaib demi ajaib. Ya, saudara. Jadi tujuan khotbah ini supaya saudara mengalami kehidupan yang ajaib. Apa kehidupan yang ajaib itu? Yaitu saudara bisa memberikan hati yang murah. Ya, karena selama sebulan ini kita bicara tentang transformasi lewat penaburan. Kalau hatimu ini murah, maka engkau itu berani menabur. Ya, menabur kebaikan, menabur pertolongan. Seperti ini tanah, ada biji. Biji ini lalu ditaburkan di tanah, hilang ya. Tapi setelah hilang, beberapa saat berubah menjadi pohon. Lalu apa? Menjadi buah. Lalu buahnya itu banyak bijinya. Nah, lihat, kalau saudara mau memberikan hidupmu untuk orang lain. Kenapa saya menjadi pendeta? Karena ini hidup saya supaya berguna bagi banyak orang. Kalau saudara mempunyai konsep itu, nanti Tuhan yang bekerja. Ya, jadi saudara semua harus menjadi penyalur. Di rumah saudara ada pipa-pipa pasti ya, keran. Pipa itu paling saudara di rumah itu 1 dim, 2,5 senti. Itu pipa di rumah. Kalau pipa di RT nggak cukup 1 dim, 4 dim paling tidak, 10 senti sekian. Jadi kampung-kampung itu ada pipa air sebesar ini. Tapi kalau di kota, sudah lihat dulu penggalian, wow, besi ya. Tidak bisa pakai peralon, bisa meledak gitu. Pakai besi, karena tekanannya keras. Nah, saudara mau menjadi penyalur yang mana? Kalau penyalur rumah tangga, ya cukup ibu bapak cari uang untuk siapa? Untuk anak, selesai. Tapi kalau hatimu ingin untuk memberkati banyak orang, saudara mesti seperti RT. Ya, pipamu mesti lebih besar, hatimu mesti lebih besar. Untuk bisa membagikan lebih banyak orang. Nah, itulah pemimpin Komsel. Ya, saya umpamakan seperti itu. Jadi saudara memberikan waktu untuk orang lain. Ya, mendidik orang lain. Sampai sekarang ini saya masih ngajar. Ya, di sekolah STT. Ya. Jadi waktu meskipun masih sudah tua, tapi mengajar.
Kenapa, Saudara? Saya ingin supaya orang lain bisa juga mengalami satu kehidupan yang bisa berguna bagi orang lain lagi. Jadi tujuan khotbah kita ini memberi kehidupan bagi orang lain. Saya tahu tiap rumah tangga sudah memberi kehidupan bagi orang lain. Yaitu kepada siapa? Anak-anaknya. Saya kira semua sudah bekerja untuk siapa? Untuk anak. Tapi coba hatimu lebih gede lagi. Bukan hanya untuk anak, untuk orang lain. Iya, jadi sudah lihat sini, biji ini kalau ditanam di tanah lalu keluar pohon. Nah, dari pohon ini lalu keluar banyak buah. Ya, salah satu buah yang sangat bagus. Indonesia ini kaya dengan buah, ya. Buah manggis itu di sini murahnya bukan main. Tapi kalau sudah keluar negeri, mahalnya bukan main. Kenapa, Sko? Karena buah manggis itu sangat bagus. Banyak antioksidannya. Jadi sudah nggak perlu banyak beli vitamin, Sko. Kalau sudah makan banyak buah manggis, bagus sekali. Ya. Buah ini, ya, wah ini juga sangat berguna, Sku. Ada sampai 20 gunanya, Sku. Untuk kolesterol, untuk apa, untuk diabetes, untuk ginjal, ya. Saudara, saya kira semua tahu buah ini. Apa sering makan buah ini? Jarang. Benar. Kenapa, Sku? Karena yang nanam sedikit. Mungkin agak susah nanamnya. Kalau ketela banyak. Tapi kalau delima susah. Nah begitu juga. Kalau kita mau memberikan yang baik itu agak susah. Ya, saudara memberikan hidup bagi orang lebih banyak, lebih susah. Tapi berkatnya nanti kalau saudara sudah mati, saudara akan diberi pahala yang lebih besar. Nah saudara mesti punya keinginan itu. Jangan hidup ini untuk diri sendiri saja. Ya, jadi untuk orang lain. Ya, karena itu kita juga kirim apa yang kita kumpulkan di sini. Bukan untuk saya pribadi. Saya itu cuma terima gaji untuk cukup saja. Ya, tapi kita kirimkan juga untuk hamba-hamba Tuhan. 100 lebih hamba Tuhan di luar pulau. Itu kita biayai. Kita bangunkan gereja dan sebagainya. Untuk apa? Supaya mereka bisa juga mencari jiwa. Jadi ada suatu yang namanya alih generasi, memberkati. Ini konsep hidup. Bapak Abraham dipanggil untuk apa? Untuk memberkati. Jadi kalau saudara punya iman, marilah kita mau belajar untuk supaya bisa menanam. Saya tuliskan di sini, benih jatuh ke tanah. Kalau benih itu jatuh ke tanah, terjadi perubahan. Namanya transformasi. Ya. Lalu keluarlah pohon. Loh, benih biji kok jadi pohon. Itu kan beda. Betul enggak? Biji jadi pohon. Berubah total. Hidup kita begitu. Kalau saudara mau, hatimu ini mau ditaburi, yang dibawa firman Tuhan masuk hati yang rendah. Tanah itu rendah. Ya. Tanah tidak berharga, betul? Siapa yang ngumpulkan tanah ditaruh di meja? Saya kira enggak ada. Tapi kalau enggak ada tanah, enggak ada buah. Benar tidak? Jadi hati yang baik itu hati yang rendah seperti Yesus. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk mengajar kita. Supaya kita apa?
lembut hati, dan rendah hati. Kalau saudara bisa itu, pasti hidupmu pasti luar biasa. Nanti terjadi ajaib. Hampir semua kita itu lahir dengan kesombongan, ego, kepentingan sendiri. Ya, nah kita mesti belajar untuk kepentingan orang lain. Itu indah, ya. Itu namanya hidup berbuah. Coba kita bacakan Yohanes 12 ayat 24-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya, satu biji. Kalau tidak jatuh ke tanah, tetap satu biji. Nggak akan berubah. Bahkan biji itu bisa rusak, betul? Kalau lama-lama bijinya dimakan apa? Macam-macam ya. Kutu-kutu membuat bijimu mati. Nah hidup itu begitu. Kalau hidupmu itu egois, engkau hanya untuk diri sendiri, nanti mati tidak berguna. Ya, nanti baru kita ngerti setelah kita mati. Aduh, dulu saya kok kurang melayani orang lain ya. Nyesel. Ya, tapi sudah mati, nggak bisa diubah. Makanya hidup, selama kita hidup, kita mesti menabur. Sini katakan, jikalau satu biji tidak jatuh ke tanah, dia tetap satu biji. Tapi kalau dia mati, nah ini mati ini. Saudara mesti berani mematikan keinginan-keinginan untuk diri sendiri. Saudara mesti belajar untuk mencintai orang lain. Maka engkau akan menghasilkan banyak buah, ya, dan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Banyak buah kenapa? Karena ada buah murah hati. Salah satu yang membuat kita mulai bisa memberi itu murah hati. Tidak egois. Bayangin ya, kalau suami egois, istri egois, wah sudah amburadul, pasti cerai. Kenapa sih? Karena pentingkan diri sendiri. Saya itu nangani orang kadang-kadang geleng-geleng kepala. Kenapa? Pernah enggak saudara, orang tua bisa kurang cinta sama anaknya? Cintanya sama suami karena suaminya yang cari duit. Ya, saya itu sampai ketawa. Kenapa? Goreng empal, takut dimakan anak-anaknya karena anaknya cukup banyak. Sudah tahu, ditaruh di koper. Loh ini bukan dongeng loh. Saya sampai, ono ya wong ini. Kok ya ono iku. Ono sego. Coba itu egoisnya gimana tuh? Ya, mestinya lihat sego binatang-binatang saja kalau nangkap lalu kasihkan anak-anaknya dulu, betul nggak? Baru dia makan. Ini kok ono? Ya ono itu. Saudaraku, jadi betapa pentingnya saudara mesti mempunyai murah hati. Ya, karena itu misteri transformasi terjadi kalau benih itu jatuh ke tanah, mati, lalu berbuah. Nah buah ini adalah sudah nanti hidup kekal. Tubuhmu akan diubah oleh Tuhan. Berubah total. Saudara akan mempunyai tubuh yang kekal. Yang tidak bisa mati, yang gak bisa sakit. Hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan.
Ada seorang yang mau yaitu menabur dirinya. Cita-citanya dia ubah total. Dia dulu adalah seorang yang hebat, seorang sarjana. Gurunya paling top di negara Israel, namanya Gamaliel. Di sini ada nama Gamaliel ini. Ya, Gamaliel itu guru top. Nah, dia punya murid top yang namanya Saulus. Ya, karena dia diajari hukum Taurat, dia benci kekristenan. Karena itu dia minta kepada imam-imam untuk diberi surat untuk bisa membunuh orang-orang Kristen. Dan dia bunuh orang-orang Kristen, dia kejar orang-orang Kristen. Salah satu yang dibunuh oleh Saulus ini adalah Stefanus. Seorang hamba Tuhan yang hebat, dilempari batu. Dia bawa orang-orang lalu melempari batu. Ya, tapi saudaraku, Stefanus waktu mau mati dilempari batu, dia melihat ada seorang pemuda, yaitu Saulus ini. Dia berdoa untuk Saulus. Tuhan, ampunilah mereka. Nah, itu namanya apa? Murah hati. Saudara bisa enggak? Engkau dimusuhi, engkau ngampuni. Lu bayangin. Dilempari batu. Tuhan, ampunilah. Bahkan oleh doanya Stefanus ini. Tuhan, pakailah pemuda itu yang melempari saya dengan batu. Dan betul, Saulus, pemuda itu berubah. Karena itu kadang-kadang doa ibu itu manjur. Betul nggak? Ibu-ibu yang berdoa, nangis sama Tuhan. Tuhan, tolong anak saya. Ada seorang ibu yang hebat di Afrika, di kota kecil. Hippo namanya, nggak ada di peta. Ibu Monica, dia punya anak bandel. Ya, pinter, tapi waduh, hidupnya ya ngikuti yaitu pengajaran yang sesat. Lalu juga cabul. Tapi ibu ini, dia nangis. Itu seperti tanah yang ditetesi air. Tangisan seorang ibu, doa seorang ibu, dahsyat. Karena itu ibu-ibu di sini, kalau Anda punya anak, mungkin nakal, coba bawa dalam doa. Ya, doamu dengan air mata, jerit sama Tuhan. Allah kita, Allah pembuat mujizat. Ya, dan Ibu Monica ini punya anak namanya Agustinus. Dari seorang yang cabul, ikut pengajaran yang salah, tapi akhirnya berubah. Menjadi seorang pendeta yang sangat terkenal. Yang mempengaruhi banyak gereja Tuhan. Lihat, Tuhan bisa mengubah hidup. Asal ada yang nabur. Ada yang mendoakan. Ya, karena itu Saulus ini yang pertama saya tuliskan, ya, saya tuliskan di transformasi hidup terjadi karena pertama menerima benih dan jatuh ke tanah. Waktu dia mau membunuh orang-orang Kristen ke kota Damsyik, artinya ke luar negeri, bayangin loh ya, mengejar orang Kristen sampai ke luar negeri. Di tengah jalan dia bersama dengan orang-orang yang menjadi pembunuh-pembunuh, kena cahaya dari langit, lalu dia rebah ke tanah. Nah, ini kuncinya, jatuh ke tanah. Ya,
Jatuh ke tanah, lalu apa, saudara? Mendengar suara. Nah, suara itu firman, saudara. Itu benih. Coba dibacakan Kisah Rasul 9 ayat 3-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Iya, seorang pembunuh, bahkan begitu sampai ke luar negeri untuk mengejar orang-orang Kristen. Membunuh seorang saleh Tuhan, Stefanus. Tapi orang ini mempunyai hati yang sebetulnya karena diajar salah. Kita lihat di dunia ini, banyak orang ya diajar salah, lalu melakukan perbuatan yang salah. Betul nggak? Ini juga terjadi di Indonesia. Di mana-mana sama saja terjadi seperti itu. Tapi ini kuncinya, waktu dia kena cahaya. Nah ini, tadi bagaimana permulaan dunia ini ditransformasi. Tuhan kasih apa? Hari pertama jadilah terang. Orang itu kalau nggak diterangi pikirannya, dia nggak akan berubah. Nah, Tuhan itu memberikan Roh Kudus kepada kita untuk mencerahi kita. Supaya kita ini bisa ngerti, oh Tuhan ini maunya begini. Ya, maka dia rebah ke tanah. Ini kunci, sangat penting. Rebah ke tanah, lalu mendengar suara. Nah ini benih, biji. Ya, suara Tuhan, firman Tuhan itu benih. Apa yang dia dengar? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saudaraku, benih firman yang diterima oleh Saulus itu adalah berita Kristus yang tersalib. Ya, akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah Saulus menganiaya Yesus? Tidak. Dia tidak menganiaya Yesus. Menganiaya murid Yesus. Saudara, kalau ada orang menganiaya anakmu, siapa yang paling sakit? Hah? Papa, mama, betul? Sama seperti itu. Orang Kristen di Indonesia ini kadang-kadang sudah lagi memuji Tuhan lalu dihantam. Siapa yang sakit? Yesus. Jadi kalau kita berbuat dosa, sebetulnya itu yang sakit hati, itu Yesus. Karena itu Yesus ini sangat mencintai. Dia tidak lalu marah. Dia ingin mengubah orang itu yang menyakiti dia. Ya, karena itu Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 22-24, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Orang Yahudi itu menuntut yaitu tanda. Orang-orang Greka, orang-orang pintar juga itu menuntut hikmat. Tapi Paulus berkata bahwa Kristus itu kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi betul, kalau saudara itu cinta Tuhan, saudara nanti berubah. Hidupmu ini nanti punya hikmat. Tidak sembarangan. Saya melihat, kenapa ya anak-anak itu kena narkoba? Karena tidak berhikmat. Mungkin sudah berkata, nah dia orang nggak sekolahan. Orang yang pintar-pintar
bunuh diri, minum pil, sianida. Saya pernah mendengar di Amerika ada kelompok orang yang dipimpin oleh seorang pimpinan lulusan S3. Saudaraku, berkata bahwa itu tahun 80-an, komet ada bintang mendekati bumi memang. Lalu dia percaya di aliens. Aliens itu orang luar angkasa yang akan turun ke bumi untuk menjemput. Itu kepercayaan orang-orang banyak, percaya piring terbang. Ya. Kadang-kadang mereka bikin acara. Dulu di Bantul, pagi-pagi orang lihat, loh kok sawahku kok iso terbabat bunder. Ini pernah di Bantul ya. Ya, Jogja situ. Lalu mereka berkata itu piring terbang. Piring terbang apa? Pasti dibabat pakai alat ya diputar gitu. Besok paginya orang, loh ini tadi malam ada piring terbang mendarat. Orang luar angkasa datang. Dan itu dipercayai. Lalu dipercayai begitu rupa, orang-orang ini akan menjemput mereka. Mengajak orang-orang yang dididiknya untuk makan racun sianida. Ya, begitu ditelan sebentar lagi mati. Dan herannya waktu ya FBI, orang reserse Amerika yang hebat itu datang memeriksa, sudah tahu mereka semua tidur ya di tempat tidur satu-satu pakai jas, lalu ada kopernya jadi supaya siap-siap. Ya kalau nanti dijemput oleh orang luar angkasa, lalu mereka buka kopernya, pakaian-pakaian, lalu ada dompet, semua bawa dompet, semua bawa $5. Oh, jadi mereka berpikir ongkosnya naik, ini itu $5. Gila enggak ini? Ini bukan orang bodoh ini S3, PhD, Doctor of Philosophy. Coba bayangin, kenapa? Karena tidak dicerai. Ya, Yesus itu kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mereka pintar tapi tidak berhikmat. Ya, karena itu kita harus menjadi orang yang berhikmat. Saulus bukan aja rebah ke tanah secara fisik, tapi kata rebah ke tanah ini menunjukkan ini penting, merendahkan hati. Tuhan itu paling benci kepada siapa? Orang yang sombong. Alkitab mengatakan Allah melawan orang congkak. Dia datang untuk apa? Mengajar kita. Ngajar apa? Lembut dan rendah hati. Karena itu kalau saudara gagal dalam hidup, pasti ada kesombongan. Percaya. Kata Tuhan, siapa merendahkan diri, aku nanti akan angkat. Pasti berhasil. Mungkin kau berkata, aku enggak pinter. Siapa bilang? Allah bisa mengangkat. Petrus itu nelayan, diangkat Tuhan naik. Gali-gali di Alkitab, Yefta, diangkat Tuhan. Jadi pemimpin. Kok bisa ya? Bisa. Daud siapa? Daud gembala domba. Loh, orang gembala domba jadi raja terkenal. Kok bisa? Bisa. Allahmu berkuasa mengubah hidup. Mari percaya. Tapi mesti jujur.
Kamu mesti nurut. Ya, merendahkan hati ini. Dan apa buktinya dia merendahkan hatinya? Nanti saudara baca dalam Kisah Rasul 9, ayat 9 sampai 11. Waktu dia kena cahaya, matanya buta. Karena itu dia lalu tidak ngerti jalan, rebah. Setelah itu dia dituntun oleh teman-temannya masuk ke kota Damsyik. Apa yang dilakukan? 3 hari puasa. Orang Israel, kalau orang Yahudi, kalau puasa itu merendahkan diri. Orang Yahudi itu kalau puasa merendahkan diri, lalu pakai pakaian yang rusak begitu. Kadang-kadang pakai kain goni, karung. Lalu abu taruh kepala. Lalu berdoa. Saulus berdoa 3 hari 3 malam. Tanpa makan, tanpa minum. Merendahkan diri. Kalau tiap orang Kristen bertobat seperti ini, wah dia akan melejit. Cepat. Ya. Ini kenyataan daripada Paulus. Ya. Lalu Tuhan utus seorang yang namanya Ananias. Seorang murid yang tidak terkenal. Ini yang rebah ini Saulus. Orang pinter. Murid top. Dari guru top. Dididik oleh seorang hamba Tuhan. Muridnya Yesus yang tidak terkenal. Nah Tuhan berkata pada Ananias, Ananias kamu pergi ke jalan yang namanya jalan lurus. Di situ nanti kamu ketemu di rumah dari seorang. Nanti orang itu sedang berdoa. Nah Saulus ini lagi berdoa. Dia mendapat penglihatan. Penglihatannya dia kelihatan ada orang datang. Lalu memberitahu dia, menumpangkan tangan supaya matanya yang buta itu sembuh. Dan orang itu adalah Ananias. Dan Ananias datang, ketemu. Saulus sedang apa? Berdoa. Jadi ingat, perubahan itu terjadi pertama oleh karena dengar suara Tuhan. Jatuh ke tanah, rendah hati, dan berdoa. Mujizat terjadi kalau saudara suka berdoa. Ya, emak saya itu dari China, kakinya kecil, karena dipaksa ya, ditekuk gitu. Waduh sampai baunya, bukan main. Kenapa? Dulu ada raja, melihat wanita cantik, ya kakinya kecil. Dan dia ingin supaya wanita-wanita yang cantik-cantik, yang bagian bangsawan, itu juga kecil-kecil kakinya. Khususnya supaya nggak bisa lari. Ya, jadi kalau cantik kan bisa lari. Nanti cari orang lain. Jadi sengaja raja ini memerintahkan orang-orang China dulu yang kelompok bangsawan, itu masa itu kelompok bangsawan ya. Dan dulu pasti cantik, ditekuk kakinya. Sampai baunya bukan main. Jadi setelah ditekuk, jalannya timik-timik. Nggak bisa lari. Supaya jangan ucul gitu. Coba jahatnya orang laki. Ya. Tapi bukan orang laki di Indonesia. Ini raja ini. Ya. Nah semacam itu. Jadi orang itu sebetulnya kadang-kadang mempunyai niat-niat yang untuk kepentingan dirinya. Tidak mikir orang lain. Ya. Dan Tuhan mikirkan Saulus ini. Yang memang jahat. Tapi Tuhan melihat
jahatnya itu karena diajari salah. Dan Tuhan melihat orang ini punya kemauan yang keras. Karena itu Tuhan pakai Ananias lalu datang untuk mendoakan. Dan hasilnya seperti ini. Kisah Rasul 20 ayat 18 sampai 19. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku." Iya, saya mau tanya, kapan saudara banyak mencucurkan air mata? Halo? Saya tanya lagi, kapan saudara banyak mencucurkan air mata? Waktu sakit. Kok gini ya? Nangis. Tapi paling banyak di mana? Halo? Semua pasti pernah nangis. Waktu Anda semua dan saya semua jadi anak. Betul? Waktu bayi. Sudah tidak pernah nangis toh? Kok melenggong baik saya? Hah? Waktu sudah bayi nangis enggak? Kalau enggak nangis namanya apa? Abnormal. Betul enggak? Nah, Tuhan berkata, kalau kamu, ini Tuhan ngomong kepada kita loh, kalau kamu enggak berubah menjadi seperti anak, kamu enggak bisa masuk kerajaan sorga. Benar. Nanti sudah baca itu dalam Matius 18. Ayat 1 sampai 4 itu sampai 5. Kalau kamu enggak berubah menjadi seperti anak, kamu enggak bisa masuk surga. Lalu Tuhan tambahi, kalau kamu tidak merendahkan hati seperti anak. Nah, kapan toh saudara itu bisa betul rendah hati? Waktu timbul pencobaan seperti ini. Paulus ini sudah mau mengorbankan diri, menolong supaya bangsanya itu kenal Yesus, supaya selamat masuk surga, tapi dia malah mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi, bahkan mau membunuh Paulus. Karena itu dia nangis. Dia nangis bukan karena sakit, bukan karena apa, tapi karena dilawan. Dia mau mencintai, tapi dilawan. Seorang ibu yang melihat anaknya salah, dia kasih nasihat, malah dimarah-marahi. Ibu ini nangis. Betul? Aku ini mau cinta kamu. Kok enggak ngerti maksud hatiku? Seperti itu loh. Tuhan Yesus juga nangis banyak di sorga. Saat ini dia berdoa di sorga, nangis melihat manusia ciptaannya yang berbuat dosa, yang enggak mau bertobat. Itu tanda kerendahan hati. Kerendahan hati itu tidak mau melawan. Allah bisa enggak melawan sama manusia? Gampang. Tapi Alkitab mengatakan saat ini Yesus di sorga sedang berdoa syafaat. Ya, Alkitab juga menulis dia menangisi kota Yerusalem.
Kenapa, Sku? Karena mereka tidak mengerti maksud Allah. Itu yang membuat Tuhan nangis. Sama, Sku, hamba-hamba Tuhan juga begitu. Ya, kalau ada jemaat Tuhan yang amburadul hidupnya, Sku, lalu dikasih nasihat, malah marah-marah. Aduh, ya, saudaraku, ini yang pertama yang agak panjang saya terangkan. Yang kedua ini, Sku, Saulus menerima arahan nubuat. Setelah dia rendah hati, Sku, mau merendahkan diri, terima firman. Sku, saya tuliskan di sini, Tuhan utus Ananias. Ananias diutus untuk menyampaikan pertama firman nubuat. Kedua, Ananias diutus untuk berdoa bagi Saulus supaya matanya yang buta melek. Ketiga, supaya penuh Roh Kudus. 3 perkara. Ya, pertama apa, Sku? Menyampaikan firman nubuat. Ini untuk apa, Sku? Untuk jiwanya Paulus, supaya jiwanya berubah. Paulus, dulu namanya Saulus ya. Saulus, aku bernubuat, kamu akan dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pertama, jadi bagi bangsa-bangsa, termasuk Indonesia sekarang. Saudara menerima Alkitab Perjanjian Baru. Saudara tahu, separuh dari Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Zaman dulu tidak ada komputer. Nulisnya mesti di atas perkamen kertas, bukan kertas yang seperti kita. Kertasnya itu dari daun. Jadi bisa robek, ya, dan tulis. Nah, gampang. Ya, enggak ada lampu seperti kita sekarang sorot. Lampunya oplek. Karena itu matanya berat. Tapi dia nulis terus, di penjara dia nulis. Itu Paulus. Dia betul-betul menderita. Ya, tapi untuk kita sekarang, kalau kita enggak baca suratnya Paulus, kita enggak ngerti tentang salibnya Tuhan. Tentang cintanya Tuhan. Dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya bangsa, raja-raja. Dan terakhir untuk Israel. Ya. Jadi dia menyampaikan, Ananias menyampaikan firman untuk jiwanya Saulus yang berubah menjadi Paulus. Memelekkan matanya supaya tubuhnya mengalami kesembuhan. Lalu supaya penuh Roh Kudus, supaya rohnya kuat. Jadi roh, jiwa, tubuh diubah melalui seorang hamba Tuhan biasa, Ananias. Ananias ini murid saja. Jadi saudara-saudara yang mimpin Komsel, saudara kalau jadi murid Tuhan bisa menjadi berkat, mungkin saudara enggak bisa menjadi seorang pendeta besar, tapi saudara bisa membimbing pemuda nanti jadi pendeta besar. Siapa tahu? Ya, emak saya bukan pengkhotbah yang hebat, tapi dia memenangkan banyak pendeta, termasuk saya. Dulu kalau saya sekolah, dia mesti tumpangi tangan. Dia berdoa untuk saya. Itu emak saya. Ya, Kisah Rasul 9 ayat 15-16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel.
Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya, Tuhan kalau milih itu karena dia tahu lebih dulu hatinya orang. Hati orang ini bisa diubah. Hati orang ini mau nurut. Hati orang ini rendah, mau dididik. Dan Tuhan memilih karena Tuhan tahu Paulus ini nanti jadi orang yang sangat mencintai Tuhan. Sangat luar biasa. Separuh perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Bayangkan itu, tidak gampang. Zaman dulu orang nulis. Ya, saudaraku. Dan dibuktikan mengasihi Tuhan itu menderita, rela menderita. Dia dipenjara beberapa kali, dihajar, dicambuk. Ya, nanti sudah baca deritanya Paulus. Ya. Nah, penderitaan yang dialami Paulus itu karena nama Yesus. Jadi bukan oleh karena dia salah, tapi oleh karena nama Yesus yang diakui oleh Paulus sebagai Mesias, Kristus. Mesias artinya yang diurapi. Yesus sudah ditentukan menjadi raja. Jadi kalau beritanya Paulus berkata, dalam ayat ini dikatakan, coba dibacakan. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Iya, kenapa Paulus mau menderita? Karena dia tahu ini untuk kehidupan banyak orang. Bapak dan ibu menderita untuk anaknya, betul enggak? Kerja, anaknya cuma minta duit, Dari mana duit? Kalau enggak papa mamanya kerja. Papa mama kerja untuk anak. Tapi sudah rela. Kenapa? Karena cinta. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia Allah jadi manusia. Menderita enggak? Menderita. Diolok, dihina. Yesus menderita. Tapi lihat. Setelah mati dia bangkit. Bangkitnya dari antara orang mati. Artinya semua yang lain masih mati, dia hidup naik ke sorga. Ya, terakhir Paulus waktu dia tahu hidupnya enggak lama, dia tulis surat. Ingat ya, bikin surat zaman dulu itu susahnya bukan main. Tidak seperti sekarang, sebentar sudah komputer, copy paste, tek, jadi. Tapi dulu mesti pakai tangan, pakai mata, sampai pedes. Ya, pakai tinta, tidak gampang. Ya, dan dia tulis gambar sebelah kiri, dia tulis, ini waktu tua, dia di penjara ini. Dan dia mau dieksekusi oleh pemerintah Roma. Ya, mau dibunuh. Dan pasti dibunuh. Tapi untuk supaya jangan sampai dia dibunuh, selesai gitu. Tapi dia ingin memberi dampak. Karena itu saudara, kalau saudara hidup ini bisa memberi dampak, setelah mati pun saudara masih bisa memberi dampak. Tulisan Paulus ini 2000 tahun lalu. Tapi memberi dampak sebagai bagian terbesar dari gereja yang benar. Itu mengikuti Paulus. Dampaknya luar biasa.
Untuk siapa? Untuk generasi yang berikut. Salah satu murid Paulus yang paling dicintai Paulus, itulah Timotius. Karena itu dia kirim surat kepada Timotius. Surat kedua Timotius itu surat terakhir dari apa yang dia tulis dari semua 14 surat. Surat ke-14 ditulis untuk Timotius yang muda ini. Untuk generasi berikut. Untuk apa? Untuk siap menanti kedatangan Tuhan. Karena itu ini yang dia tulis. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang mencintai kedatangannya. Ya, Paulus ingin menuliskan ini bukan hanya pada Timotius. Ayat ini berkata, ya, tetapi melainkan juga kepada semua orang, termasuk kita, yang mencintai kedatangannya. Ingat, sudah lihat sekarang perang ini terjadi. Israel lawan Hamas belum selesai ini. Membuat banyak negara perang, betul? Aneh ya. Biasa kalau perang satu negara, kenapa yang lain ikut? Tapi ini ikut. Nanti ini akan terjadi seperti apa yang dituliskan Alkitab. Nanti seluruh dunia akan perang. Nah, kita sudah mulai, Indonesia ini, saudara di sini ini enak loh. Kenapa? Karena Indonesia ini penuh dengan namanya resources, ya bahan-bahan. Pisang saja coba saudara lihat, macamnya coba saudara sebut berapa banyak pisang. Pisang susu, pisang Ambon, ono pisang Ambon, ono pisang Raja, ono pisang panjang-panjang itu, pisang tanduk, pisang ini, pisang itu. Di luar negeri kalau sudah cari pisang apa? Cuma satu, pisang Ambon. Gak ono pisang emas itu enggak ada. Ya. Manggis di luar negeri mahal, di sini murah. Kunyit itu baik untuk kesehatan. Itu antibiotik itu. Ya. Di luar negeri setelah diolah, mahalnya bukan lain. Di sini murah bukan main. Saudara ini di Indonesia keberkatan. Ya, kenapa, Sko? Karena di sini banyak orang sekarang, dunia ini melihat Indonesia ini sekarang mulai bergerak, Sko. Doa-doa orang-orang percaya. Orang-orang yang enggak percaya dikunjungi Tuhan, mimpi-mimpi berubah. Saudara lihat sendiri. Ya, banyak yang berubah. So, mencari Tuhan. Karena apa? So? Karena mau cari damai. Bukan perang. Ribut terus. Raja kita, Raja damai. Tuhan akan datang membuat kerajaan-kerajaan damai sejahtera. Dan kita akan hidup kekal selama-lamanya. Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8 ini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Aku sudah akan mengakhiri pertandingan akhirku. Dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, jangan lupa, nanti kalau mati, saudara sudah menyelesaikan tugasmu yang baik.
untuk ikut Tuhan sampai mati. Nanti saudara akan diubah oleh Tuhan. Ya, mempunyai tubuh yang baru. Seperti ulat bisa berubah jadi kupu-kupu. Kenapa Tuhan ciptakan ulat jadi kupu-kupu? Supaya orang melihat bahwa itu mungkin. Hidupmu kalau mau masuk kepompong, betul? Ulat itu kalau nggak masuk ke pompong, nggak terjadi. Benar? Di kepompong itu ada apa? Nggak tahu. Biji ini jatuh ke tanah. Loh, di tanah itu ada apa? Nggak tahu. Kok bisa berubah ya? Biji terus keluar kecambai, terus keluar tunase. Loh kok bisa gitu ya? Nah itu Tuhan itu memberitahu, aku ini bisa ngubah hidupmu. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang mau cinta Tuhan sampai mati, sampai selesai. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita berkata, rohmu yang hidup penuhiku.